Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran bersama saya, Ervin Apriyanti Nurdenia, NIM 183141074. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 3 untuk semester 1. Standar kompetensinya yaitu mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu pertama, KD 3.1, memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. KD yang kedua yaitu 4.1, mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah SWT. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam? Poin A, agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Masyarakat Arab atau Mekah awalnya menganut agama Tauhid. Agama Tauhid yaitu agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Di mana agama Tauhid dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam atau putranya. Namun setelah Nabi Ibrahim dan Ismail wafat, masyarakat Mekah atau Arab mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Arab atau Mekah terpengaruh ajaran yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Amir bin Lubai ini merupakan orang dari suku Khuza'ah. Jadi awal mulanya Amir bin Lubai pergi ke negeri Syam. Nah, saat dia berada di negeri Syam, Amir bin Lubai melihat masyarakat di negeri Syam sedang melakukan penyembahan patung atau berhala. Yang kemudian saat Amir bin Lubai kembali ke Mekah atau Arab, ia mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di negeri Syam, yaitu menyembah patung atau berhala, dipraktekkan di Mekah atau Arab. Saat kembalinya Amir bin Lubai dari negeri Syam, ia membawa beberapa patung atau berhala yang bernama antara lain 1. Lata, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat, dan yang keempat Hubal, di mana Hubal merupakan pemimpin dari patung atau berhala tersebut. Nah, dari 4 patung yang dibawa tadi, lama-kelamaan berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Nah, pada saat itu, akhirnya Mekah dijadikan sebagai pusat penyembahan berhala. Poin B, faktor penyembahan berhala atau alasan menyimpang masyarakat Arab Mekah sebelum Islam. Yang pertama, yaitu kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah. Poin C, bentuk berhala masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Nah, ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah tersebut dinamakan agama Watsaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada yang pertama, yaitu Al-Tso, berupa patung yang terbuat dari batu. Yang kedua, yaitu Ansab,
berupa batu yang memiliki bentuk. Yang ketiga yaitu asman, bentuk patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Selanjutnya poin D, sesembahan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Yang pertama, Lata. Lata dulunya adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya pun disembah oleh orang-orang Taif. Nah, setelah Bani Taif atau penduduk utama kota Taif masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'ban untuk menghancurkan kuburan tersebut dengan cara dibakar hingga tidak tersisa. Yang kedua yaitu Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Lata dan berada di Wadi Naklah, tepatnya di atas Zatul Iran. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Nah, pada peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Yang ketiga yaitu Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Musyalal, daerah Qodid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathul Mekah. Yang keempat yaitu Hubal. Hubal merupakan patung paling besar di Ka'bah. Berhala ini ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Sesembahan selanjutnya yaitu malaikat. Masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Sesembahan selanjutnya yaitu jin dan ruh. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan ruh leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin dan ruh leluhur mereka agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Sesembahan selanjutnya yaitu Manaf. Manaf berbentuk batu api putih yang dipahat di atas batu. Manat adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Akan tetapi, saat mereka sedang haid, mereka dilarang untuk mendekati berhala tersebut. Sesembahan yang terakhir yaitu Wat. Wat adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai yang kemudian disembah oleh Bani Kalb bin Murrah. Wat masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Nah, demikian materi kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita ke kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu di mana masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam awalnya sudah meyakini dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu melalui agama Tauhid yang diajarkan atau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena beberapa sebab dan salah satunya karena pengaruh dari Amir bin Lubai yang melihat kebiasaan masyarakat di negeri Syam menyembah berhala, lama-kelamaan masyarakat Arab atau Mekah mulai beralih dari menyembah Allah, kini menyembah selain Allah. Alasan lain masyarakat Arab atau Mekah menyimpang atau menyembah berhala yaitu karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani mereka. Selanjutnya, mereka takut akan bencana alam sehingga bermuncullah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan oleh masyarakat Arab atau Mekah. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal. Berikut ada dua tipe latihan soal. Yang pertama yaitu bagian A, soal pilihan ganda. Kalian dapat memilih salah satu jawaban yang kalian anggap tepat antara A, B, C, atau D. Soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal.
Tipe soal kedua yaitu esai untuk B, terdiri dari 5 soal esai. Jawablah dengan uraian singkat dan padat. Setelah kalian menjawab, coba kalian cek dengan kunci jawaban yang sudah diberikan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.